Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bunga Sufi, kembali bersama saya Nasa Salsabila. Hari ini spesial banget nih. Apalagi sekarang lebih spesifik lagi karena tentang wanita dan juga kecerdasannya dan juga kesolehannya. Nah, untuk itu kita akan mengupas tuntas tentang wanita yang solehah dan juga kecerdasannya. Oke, di sini Nana. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Tabia. Halo Ibu. Nah, kenalan dong sama pemirsa Bunga Sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Talbiah Munadi, selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis yang di dalamnya terdiri 61 organisasi wanita. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu dengan Bunga Sufi dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehingga kita bisa berbicara tentang wanita cerdas dan solehah. Oke, wah, ini menarik sekali ya Bu ya, tentang wanita cerdas dan juga wanita solehah. Nah, yang pertama kita bahasnya tentang wanita cerdas dulu Bu. Oke, gimana sih wanita cerdas ini? Ya, alhamdulillah. Di dalam kita berbicara wanita, kita ada beberapa tingkatan. Di antaranya ada 4 tingkatan. Yang pertama, wanita itu disebut sebagai yang cerdas itu satu, yaitu wanita yang mulia. Yang kedua adalah wanita yang utama, dan yang ketiga wanita durhaka, serta keempat wanita cilaka. Apakah itu wanita yang mulia? Ya. Itu mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Karena itu kecerdasan wanita di sini adalah sebagai mar'ah solihah, yaitu imadul bilad. Di situ di pengajian Al-Mar'ah Solihah, selaku ketua saya juga di sana disampaikan bahwasanya mar'ah solihah, wanita yang solihah adalah imadul bilad, sebagai tiang yang digarap. Perempuan yang cerdas adalah yang solihah. Oleh karena itu, di sini dikatakan manusia yang mulia adalah mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga kita manusia adalah mulia di mata manusia. Kita wanita harus mulia di mata suami, mulia di mata anak-anak, dan mulia juga di mata masyarakat. Berorganisasi perkumpulan itu. Wah, biasa itu kan ada 4 tingkatan ya Bu ya. Yang pertama itu udah tadi wanita solihah yang mulia. Iya. Nah, wanita yang kedua dan ketiga dan berikutnya coba Bu sampaikan lagi. Oke, terima kasih. Sedangkan wanita yang kedua, tingkatan kedua adalah wanita yang utama. Memang seorang wanita utama itu adalah membina dalam keluarga. Itu yang paling utama. Tapi ingat, kalau hanya mengurus keluarga, kita manusia sosial, selalu berhubungan dan hubungan dengan masyarakat luas. Oleh karena itu, kalau manusia seorang wanita hanya utama mengurus keluarga tanpa bersosial masyarakat, itu adalah nanti menjadi kuper dan kuring, kurang informasi dan kurang pergaulan. Ini diantaranya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga sebagai manusia sosial, wanita yang cerdas adalah bergaul dengan masyarakat luas. Melalui perkumpulan atau pertanian atau organisasi-organisasi. Yang ketiga yaitu wanita yang durhaka, yaitu dia durhaka, tidak mengurus keluarga, hanya semata-mata mengurus organisasi atau bermasyarakat saja, sedangkan keluarga porak-poranda, anak keluarga tidak diurus dengan baik. Dan yang ketiga yang celaka adalah wanita yang tidak mengurus rumah tangga serta tidak mengurus bermasyarakat berorganisasi. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang kebetulan masih di bulan April, hari Kartini, sebagai Kartini yang cerdas dan solihah, kita harus bisa menjadi untuk bermuhasabah, untuk mengkoreksi diri kita di kelas yang manakah kita ini. Apakah kita manusia yang wanita yang mulia di mata Allah, wanita mulia di mata suami dan masyarakat, dan oleh karena itu apakah kita hanya di kelas utama atau naudzubillah durhaka, apalagi cilaka. Itu yang kita harapkan kita bisa. Ya, sesuai banget ya Bu ya. Sekarang kan kita di bulan ini memang Kartini Days, gitu artinya lebih menjunjung derajat wanitanya, nggak cuma sekedar derajatnya aja ya Bu ya, tapi bagaimana intelektualnya kita juga sebagai wanita bisa ditingkatkan lebih lagi. Nah, kalau misalnya nih ya Bu ya, kita udah nih di tahap yang misal durhaka, bagaimana itu cara untuk mengantisipasinya lah? Terima kasih. Kita sebagai manusia sosial, hablum minallah, hablum minannas, kita horizontal dengan masyarakat, kita pastinya untuk berusaha
untuk berikhtiar, untuk ikut bisa mencerdaskan khususnya perempuan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, karena di dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita berbicara ada 3 hal. 1 adalah pendidikan, 2 adalah kesehatan, yang ketiga adalah daya beli atau ekonomi. Disinilah kita sebagai warga bangsa Kartini milenial untuk bisa bersama-sama ikut memajukan pendidikan, kesehatan, dan daya beli atau ekonomi. Pendidikan kita ketahui, Neng, Ya. adalah pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan secara umum dan pendidikan agama, jangan lupa. Ya. Nah, demikian juga untuk kesehatan. Kesehatan juga tidak hanya sehat jasmania, tapi juga rohaninya. Sekarang dengan adanya wabah COVID-19, kita secara jasmania seperti ini, kita juga rohaninya tetap berdoa dan berdoa. Sekarang bulan suci Ramadan sangatlah tepat untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, COVID hilang. Dan segera berlalu ya Bu ya. itu yang kita harapkan bersama-sama, insya Allah. Mudah-mudahan dengan syarat 3 tadi itu, pendidikan, kesehatan, dan daya ekonomi atau daya beli. Pastinya kita harus ada kemauan. Kita mau bersama-sama, bekerja sama, gotong royong, giat untuk kita memajukan pendidikan, menunjukkan kesehatan, dan daya beli ekonomi. Mau, kita harus mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya. Demikian juga harus ada waktu, karena kita perempuan adalah manusia seperti dari sejak matahari terbit sampai mata suami terbenam. Itulah pekerjaan perempuan. Ini yang harus kita ingat. Itu belum selesai. Nah, itu baru kita yang ketiganya mampu. Nah, itu insya Allah kita berjuang bersama-sama untuk kita ada kemauan, ada waktu. Insya Allah kita mampu untuk Indonesia, untuk Jawa Barat, untuk Ciamis yang lebih maju lagi. Wah, jadi Ciamis atau suatu kota yang bisa maju itu tidak cuma sekadar dari para lelakinya, tapi di samping itu kita juga sebagai wanita harus ikut serta mendukung penuh ya Bu ya. Iya. Dan di sini juga Ibu sudah merangkum gak cuma sekedar secara intelektualnya aja, tapi kesolihahannya pun sudah teruji ya Bu ya. Insya Allah. Ini kita selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita yang membawa 61 organisasi, di dalam ada Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Masjid itu tentu banyak perempuan-perempuan yang ada di sana, wanita-wanita yang solihah yang sana, wanita-wanita yang cerdas yang ada di sana. Demikian juga di Masjid Agung Kabupaten Ciamis. Ini juga ada pengajian Al-Mar'atus Solihah. Ini juga kita setiap Selasa kita berusaha dan berupaya untuk bisa meningkatkan kecerdasan wanita, khususnya wanita Ciamis dan umumnya wanita Jawa Barat Indonesia. Ini yang harus kita perjuangkan. Insya Allah dengan kita ada kemauan, dengan kita cerdas, kita juga dengan kerja keras, kita juga dengan kerja yang tuntas, yang jelas kita dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Insya Allah, dan insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Oke, amin ya robbal alamin. Kalau untuk masyarakat di luar sana, khususnya untuk kota Ciamis, pengen gabung boleh nggak sih Bu? Dengan sangat senang bergabung dengan kita, bergabung dengan Bunga Sufi ini, insya Allah sangat besar manfaatnya. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, untuk kita fastabiqul khairat, untuk kita saling ngisi dan untuk bisa saling memberi. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kita berikan kepada orang lain. Kekurangan kita ambil dengan ilmu dari orang lain. Inilah yang dalam Islam pun kita dikatakan untuk selalu berta'awun. La ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk selalu dan selalu. Karena kita sebagai muslim, Allah menciptakan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya manusia, jin dan setan itu adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Saya pun sama untuk beribadah. Marilah di bulan suci Ramadan ini kita fastabiqul khairat. Semoga di bulan Kartini, bulan April ini, di penghujung April ini, di bulan Ramadan ini kita bisa untuk berbagi, bisa untuk memberi, dan insya Allah kita akan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya robbal alamin. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, apalagi bersama dengan Ibu Talbiah. Luar biasa sekali. Nggak cuma sekadar intelektualnya aja, tapi kesolehan pun kita ya Allah, ya tetap teruji ya Bu ya. mudah-mudahan sehat. Dan kita bisa sharing ilmu ya Bu ya untuk kedepannya. Semoga bisa dipertemukan kembali. Wah, seru Terima banget. kasih generasi muda yang milenial. Iya, semoga untuk generasi berikutnya pun nggak kalah dari generasi yang lalu-lalu ya Bu ya. Harus tetap fastabiqul khairat ya. Kita harus selalu astagfirullah khairat, berlomba-lomba untuk meraih yang terbaik dari yang sudah baik, insya Allah. Oke, pemirsa Bunga Sufi, nggak terasa banget ya ternyata udah berlalu nih beberapa jam ke depan bersama saya Nana Salsabila undur pamir dan juga ini Ibu Talbiah. Terima kasih Bu ya atas waktunya udah berbagi sharing ilmunya juga bersama kita dan juga pemirsa Bunga Wallahu Sufi. ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemirsa Pemirsa Bunga Bunga Sufi Sufi untuk untuk like, share, komen, dan subscribe.